Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dimanapun saudara-saudari berada. Kiranya berkat Kristus melimpah atas kita sekalian. Tema renungan kita di hari ini yaitu pergunakanlah waktumu. Diambil dari teks firman Tuhan Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang diberi waktu yang sama dalam hidupnya. Waktu adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga, dan bagaimana kita memanfaatkannya dapat menentukan kualitas hidup kita. Dalam Efesus 5 ayat 15-16, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk memperhatikan bagaimana kita hidup, dan untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan bijaksana. Ayat ini bukan hanya sebuah peringatan tentang menghindari kehidupan yang tidak bermakna, tetapi juga panggilan untuk hidup dengan tujuan dan disiplin yang mendalam dalam kehidupan kita. Mari kita telaah bersama ayat-ayat ini lebih dalam dan temukan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam perjalanan iman kita. Yang pertama, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kata perhatikanlah dalam bahasa Yunani adalah blepo, yang berarti memperhatikan dengan penuh kesadaran dan kewaspadaan. Ini bukan sekedar hidup secara asal-asalan atau tanpa tujuan, tetapi hidup dengan pertimbangan dan pemikiran yang matang. Paulus mendorong orang percaya untuk hidup dengan perhatian penuh terhadap setiap tindakan dan pilihan yang mereka buat. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup dengan integritas, bukan hanya di hadapan orang lain, tetapi juga di hadapan Tuhan. Ini mengharuskan kita untuk hidup dengan kesadaran penuh akan kehendak Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Yang kedua, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Paulus membandingkan dua jenis orang di sini. Orang bebal dan orang arif. Orang bebal adalah mereka yang tidak mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka dan hidup tanpa tujuan atau arah yang jelas. Sebaliknya, orang arif adalah mereka yang bijaksana dalam mengambil keputusan dan hidup dengan kesadaran akan waktu yang Tuhan berikan. Orang arif ini tahu bagaimana memanfaatkan waktu mereka dengan bijaksana untuk hal-hal yang bernilai kekal. Dan yang ketiga, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakanlah dalam bahasa Yunani adalah exagorazo, yang berarti menebus atau membeli kembali. Ini menunjukkan bahwa waktu yang telah berlalu tidak dapat dikembalikan, namun kita dapat memilih bagaimana menggunakan waktu yang tersisa. Paulus mengingatkan kita bahwa dunia ini penuh dengan godaan dan kejahatan yang dapat membuang-buang waktu kita jika kita tidak berhati-hati. Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu kita untuk tujuan yang lebih tinggi dan lebih baik, yaitu apa? Kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita mengaplikasikan ayat-ayat ini? Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk bertumbuh dalam iman dan karakter. Waktu yang kita miliki adalah kesempatan bagi kita untuk semakin mengenal Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan melibatkan diri dalam pelayanan. Ini adalah waktu yang Tuhan berikan untuk memperkuat hubungan kita dengannya dan berkembang menjadi pribadi yang lebih seperti Kristus. Luangkan waktu setiap hari untuk berdoa dan membaca Alkitab. Ini adalah waktu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau dikembalikan, namun sangat berharga untuk pertumbuhan iman kita. Hidup dengan tujuan adalah hidup yang terarah. Tujuan hidup kita sebagai orang Kristen adalah untuk memuliakan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Jangan biarkan waktu terbuang sia-sia dengan hal-hal yang tidak bermakna atau tidak kekal. Tetapi langkah yang kita ambil harus berfokus pada tujuan utama kita, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita tanya diri kita setiap hari, apa tujuan saya hari ini? Apakah ini membawa saya lebih dekat dengan Tuhan dan tujuannya dalam hidup saya? Sebagai contoh, dalam pekerjaan atau studi kita dapat melakukannya dengan sikap yang memperlihatkan Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. Waktu yang kita gunakan dengan bijaksana akan membentuk karakter kita. Jika kita disiplin dalam mengatur waktu, memilih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, karakter kita akan berkembang menjadi lebih baik, lebih sabar, penuh kasih, dan lebih matang secara emosional.
ini adalah panggilan kita untuk membangun karakter Kristus dalam hidup kita. Tumbuhkan kedisiplinan dalam hidup sehari-hari, tentukan waktu untuk beristirahat, bekerja, belajar, berdoa, dan melayani orang lain. Ketika kita hidup dengan disiplin, kita akan melihat karakter kita terbentuk dalam cara yang lebih positif. Kedisiplinan adalah kunci untuk menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Tanpa disiplin, kita cenderung membuang waktu kita pada hal-hal yang tidak penting. Kedewasaan emosional juga memainkan peranan penting dalam bagaimana kita mengelola waktu dan respon kita terhadap tantangan dalam hidup. Ketika kita hidup dengan kedewasaan emosional, kita dapat mengelola waktu kita dengan lebih baik dan membuat keputusan yang bijaksana dalam setiap situasi. Belajar untuk mengelola emosi kita, terutama ketika menghadapi situasi yang menantang. Alih-alih membiarkan emosi mengendalikan kita, pilihlah untuk merespon dengan bijaksana dan penuh pengertian. Dengan cara ini, kita dapat memanfaatkan waktu dengan lebih efektif dan tidak membuang-buang waktu pada hal-hal yang bersifat sementara. Saudaraku, mari kita ingat bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan dan setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan karakter. Efesus 5 ayat 15-16 mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu, tetapi untuk menggunakannya dengan bijaksana. Jangan biarkan dunia ini menarik kita dari tujuan yang lebih tinggi. Gunakan waktumu untuk bertumbuh dengan tujuan mengembangkan karakter Kristus dan hidup dengan disiplin dan kedewasaan emosional. Tuhan memberkati kita untuk selalu memperhatikan bagaimana kita hidup dan untuk menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana bagi kemuliaan-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.